Dede Irawan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data Informasi, dan samping kiri saya Bapak Ivan Sagito membidangi atau sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Sahabat dan teman-teman sekalian, terkait dengan proses pengawasan tahapan pemilu di pemilu 2024 ini, Bawaslu RI membagi tanggung jawab pengawasan dari setiap tahapan itu secara bergantian. Kebetulan untuk tahapan pengawasan kampanye itu PIC-nya adalah Koordinator Divisi PP, Penyelesaian Sengketa. Penanganan Pelanggaran. Dan untuk pengawasan logistik, PIC-nya Koordinator SDM. Jadi beda dengan dulu ya. Kalau dulu kan semua pengawasan ada di Koordinator Divisi Pengawasan. Jadi sekarang pengawasannya dibagi, semuanya mengawasi, tetapi koordinatornya dibagi berdasarkan kedekatan identik dari divisi itu. Misalkan kenapa kampanye itu harus PP? Karena memang di tahapan kampanye pasti akan ada penanganan pelanggaran. Kenapa logistik itu di SDM? Ya karena memang SDM yang menyiapkan pasukan untuk melakukan pengawasan logistik. Nah, itu teman-teman sekalian perlu saya jelaskan sebagai pengantar. Selanjutnya nanti kita akan dengarkan pemaparan rilis dari Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Bapak Ahmad Tabroni. Mungkin akan secara umum menyampaikan terkait dengan proses pengawasan tahapan kampanye dan tahapan logistik. Nanti akan dipertajam oleh masing-masing kordipnya. Logistik tentunya akan dipertajam oleh Bapak Saprudin dan kampanye akan dipertajam oleh Bapak Dede Irawan. Nanti Pak Ipan melengkapi karena pengawasan pencalonannya sudah selesai. Silakan pada ketua kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan saya bangga. Rekan-rekan media yang hadir dalam kesempatan yang baik ini, yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Indramayu, Kordif Hukum Penyelesaian Sengketa, Humas Parmas Pencegahan, SCMO Diklat, serta Divisi Penanganan Pelanggaran. Pertama, perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini tentu kurun waktu 19 Agustus sampai dengan hari ini tentu perlu kita sampaikan, terlebih nanti kaitan dengan dua domain yang pada saat ini tahapannya mengenai tahapan kampanye dan pengawasan distribusi logistik. Kurun waktu Agustus sampai dengan hari ini sebelum nanti berganti tahun 2024 yang sudah kita lakukan dan kita jalankan dalam fungsi kelembagaan. Tentu pada saat kita awal masuk itu kan sudah masuk proses ini Kang ya pencalonan. Ada dua sengketa yang kita sudah proses dan selesaikan dari dua partai. Yang pertama Partai Gerindra ya pada saat itu putus di proses mediasi. Yang kedua untuk Partai Nasdem pada saat itu secara kelembagaan dan putus di proses adjudikasi.
Nah, itu penyelesaian sengketa. Yang selanjutnya saya masuk dalam tahapan kampanye yang tentu nanti diperdalam dan diperluas kaitan dengan apa saja. Tapi saya secara umum bahwa secara penanganan pelanggaran kita ada penanganan pelanggaran administrasi, yaitu pada saat proses kemarin yang kaitan dengan kepala daerah ya, dan itu sudah kita sampaikan, sudah kita teruskan ke KPU sebagai domain kaitannya dengan administratif. Suratnya sudah kita sampaikan dan itu dalam bentuk saran perbaikan karena memang secara domain pelaksanaan itu di KPU. Yang kedua terkait dengan penanganan pelanggaran undang-undang lainnya yang ini juga sedang kita jalankan untuk proses bersurat ke DPMD kaitannya dengan keterlibatan kepala desa yang dalam hal ini terlibat dalam proses kampanye. Yang ketiga berkaitan dengan dugaan penanganan pelanggaran pidana pemilu, dan ini sudah ada putusannya, tidak memenuhi unsur. Terus selanjutnya terkait dengan hasil pengawasan di tingkat Panwascam secara akumulasi untuk gambaran umum bahwa ini lebih condong kepada penemuan pelanggaran APK yang kurang lebih ada 3.341 kaitan dengan titik-titik mana saja yang memang menjadi potret untuk dijadikan catatan pelanggaran. Selanjutnya karena memang irisan kaitan dengan tahapan hari ini kampanye sekaligus juga ada tahapan untuk pengawasan di logistik. Jadi sebagai informasi, logistik yang sudah ada ataupun yang sudah tercetak yaitu surat suara dari 12 jenis logistik. Pertama kotak suara, nanti teman-teman juga bisa potret untuk dari 12 jenis logistik yang menjadi concern atau domain KPU. Yang kemarin sudah kita lakukan adalah proses percetakan surat suara di Bawen, Jawa Tengah, yaitu surat suara DPRD Kabupaten Kota, dan sudah ada di gudang logistik yang ada di Widasari dan Langut ya. Nanti selanjutnya tanggal 2 ya Kang ya. Tanggal 2 itu untuk surat suara calon presiden dan wakil presiden sekaligus DPD. Nanti proses pengirimannya pada tanggal 2 Januari. Ya, 2 Januari serta yang nanti akan menyusul surat suara DPRD Provinsi dan DPRD RI itu akan didistribusikan informasinya tanggal 11 Januari dan itu diproses atau dicetak di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Dari proses pengawasan sejauh ini secara umum bahwa Bawaslu belum menemukan hal yang kaitannya menonjol bicara soal tadi kalau di aturan kan memang tentunya kesesuaian jumlah, ketepatan waktu dan lain sebagainya, karena memang sejauh ini masih sama dengan apa yang kemudian menjadi jumlah di logistik sendiri. Terus untuk kaitannya dengan logistik dan hari ini masih dalam tahapan sorlip ya, sortir lipat, dan hari ini sebagai informasi ada 2 kecamatan yang sudah
awalan untuk proses pendistribusian bukan kotak suara, bilik suara dengan item yang lain. Kalau nanti kotak suara beserta surat suara ya, yang nanti didistribusikan. Mungkin itu sebagai gambaran bahwa proses dan apa yang sudah kita lakukan selama proses dari Agustus sampai dengan hari ini. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang disampaikan oleh Ketua secara umum. Selanjutnya silakan Pak Kordi PP untuk lebih mungkin merinci lah atau memberi pendalaman terkait dengan informasi tadi, penanganan pelanggaran administratif dan beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Mohon izin yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Bapak Ahmad Tabroni, yang terhormat Senior Bang Supri, yang terhormat Mas Ivan Sagito, Kordip Hukum dan Sengketa, dan yang terhormat Pak Saprudin, Kordip SDM dan Organisasi. Pertama, saya cerita dulu terkait tentang kemudian masa tahapan kampanye, itu ada beberapa hal yang menonjol. Pertama adalah kemudian adanya keterlibatan anak-anak dalam tahapan kampanye. Keterlibatan ini kami maknai sebagai bentuk yang memang kemudian kurang etis dilakukan oleh peserta pemilu. Tapi yang dilakukan Bawaslu pada saat pelaksanaan kampanye langsung melakukan pencegahan pada saat itu juga, dengan cara memisahkan atau melepas atribut yang memang kemudian digunakan. Karena memang tornya seperti itu, ketika memang itu masih dilakukan baru itu masuk temuan. Itu pertama, ini yang menonjol dalam dua segmentasi kampanye itu. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama teman-teman Panwascam, pengawas pemilu desa dan kelurahan, dan saya pribadi juga turun dengan pimpinan yang lain, kita bisa melakukan kanalisasi terkait tentang pelibatan anak-anak ini. Karena memang dilematis. Kedua adalah masih adanya pendomplengan kegiatan kampanye di kegiatan reses. Nah, ini kegiatan menonjol. Tapi Bawaslu Kabupaten Indramayu tepat di bulan November itu telah melakukan himbauan kepada seluruh partai politik peserta pemilu di Tapil Indramayu Cirebon yang segmentasi DPRD Kabupaten sama RI. Itu kita lakukan himbauan agar tidak melibatkan, tidak memasukkan kegiatan kampanye kepada kegiatan reses. Karena itu berpotensi juga mendompleng pada kegiatan pemerintah. Nah, itu kita sudah lakukan tindakan sesuai mekanisme di Perbawaslu 7 dan Perbawaslu 8. Dan mekanisme pencegahan ketika memang kemudian ada potensi pelanggaran. Terus kemudian terkait tentang beberapa temuan, ini baru temuan yang kita register ya. Ada satu temuan register pelanggaran administratif, kedua adalah register pelanggaran dugaan pidana pemilu yang memang kemudian Gakumdu kurang memenuhi unsur. Ketiga adalah insya Allah di minggu depan ada register yang memang kemudian perundang-undangan lainnya yang melibatkan kampanye, yang melibatkan dugaan kampanye yang melibatkan perangkat desa. Ini yang memang kemudian kita sedang lakukan penanganannya. Jadi segmentasi ini yang kemudian menjadi indikator Bawaslu untuk melakukan penekanan kerawanan pada wilayah rapat umum, kampanye rapat umum. Mau tidak mau segmentasi ini akan berpotensi berulang. Satu lagi yang memang kemudian menjadi fokus teman-teman pengawas pemilu tingkat kecamatan adalah terkait tentang kampanye yang tidak melakukan pemberitahuan. Apa tindakan Bawaslu? Pertama adalah menyampaikan kepada lembaga ad hoc tingkat kecamatan, PPK dan PPS, terus kemudian adalah menegur. Karena itu pelanggaran administratif yang memang kemudian sanksi hukumnya tidak ada. Dan Bawaslu tidak bisa melakukan, tidak ada kewenangan untuk melakukan upaya pembubaran atau apa, tidak ada di kami. Ya, yang harus kami awasi adalah pengawasan kampanye dan memang prosedurnya itu seperti itu. Nah, tiga hal ini yang memang kemudian menonjol dari tanggal 28 pertama November sampai kemudian sekarang tanggal 31 Desember. Tiga hal ini, administratif, keterlibatan anak-anak, dan kemudian ada reses yang dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye.
kami sudah berupaya semaksimal mungkin terkait untuk mengurangi resiko penanganan pelanggaran terhadap 3 kegiatan yang menonjol ini. Paling itu dari saya Ketua, izin. Mungkin dari Abang nih. Ya, terima kasih. Terkait dengan pengawasan tahapan kampanye, tadi sudah jelas ya, bahwa mekanisme kita hari ini, bahwa setiap memasuki tahapan, maka Bawaslu akan memberikan himbauan terkait dengan proses kampanye. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan mencegah terjadinya sengketa. Tetapi ketika misalkan masuk kepada kampanye tertentu yang dilakukan oleh siapapun, maka proses pencegahan juga masih dilakukan di lapangan. Selagi masih bisa dilakukan pencegahan, seperti tadi yang disampaikan oleh Kordi PP, terkait dengan pelibatan anak, terkait dengan penggunaan fasilitas pendidikan dan lain sebagainya, ketika masih bisa dicegah di lapangan, kita lakukan pencegahan. Nah, artinya bahwa proses penanganan pelanggaran itu adalah upaya terakhir ketika memang proses pencegahan sudah tidak bisa diindahkan. Selanjutnya silakan kami beri waktu kepada Kordi SDM untuk memberi penajaman terkait dengan pengawasan logistik. Monggo. Oke, terima kasih Kordip. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu dan rekan pimpinan Pak Kordip SDM, Pak Kordip HPS pencegahan dan Pak Kordip penanganan pelanggaran. Dan yang saya banggakan, yang saya hormati juga rekan-rekan media baik online dan cetak yang dalam kesempatan hari ini bisa hadir. Saya akan sedikit menambahkan saja terkait apa yang sudah kami lakukan kaitan dengan kebetulan Kordi saya ini sebagai VIC pengawasan logistik, maka yang tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Ketua Tabroni, saya hanya menambahkan sedikit aja bahwa setiap melakukan pengawasan kami ini selalu mendahulukan langkah-langkah pencegahan, Pak. Adapun langkah-langkah pencegahan yang kami lakukan pada tahapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu adalah pertama, kita sudah menyampaikan surat himbauan kepada KPU Indramayu ya, agar dalam proses pengadaan dan pendistribusian itu sesuai dengan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat waktu gitu. Kita sudah menyampaikan surat himbauan. Kemudian yang kedua, kita koordinasi dengan KPU untuk mengetahui jumlah kebutuhan logistik. Kemudian rakor dengan stakeholder, kejaksaan, polisian dan dandim juga terkait pengawasan dan pengamanan logistik. Kemudian kita supervisi yang sudah tadi disampaikan Ketua, supervisi di tempat percetakan kita sudah lakukan di Bawen, percetakan surat suara DPRD Kabupaten Indramayu. Kemudian jenis logistik dari hasil pengawasan itu yang sudah sampai dan terpenuhi itu ada 12 jenis, diantaranya kotak suara, bilik suara, segel, tinta, kantong plastik selongsong, kantong plastik besar, kantong plastik sedang, lem, label identitas, kotak suara, ballpoint, 9 tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas penertiban, tanda pengenal saksi, segel plastik 11 karet, 12 spidol besar. Dan masing-masing jumlahnya sudah alhamdulillah sudah terpenuhi. Adapun surat suara tadi sudah disampaikan, baru datang surat suara DPRD Kabupaten Indramayu sebesar sejumlah
1.404.092 surat suara dan sudah terpenuhi. Kemudian Bawaslu juga mengawasi proses distribusi dari pabrik percetakan sampai ke tempat penyimpanan gudang yang kebetulan kita ada KPU menyimpan di 2 gudang, 1 di Widasari, gudang 2 di Loh Bener Langut. Kesimpulannya bahwa yang terakhir, jenis logistik yang berupa formulir sampai hari ini belum diterima oleh KPU Indramayu, dan berdasar koordinasi dengan KPU rencananya pengiriman formulir itu akan dikirim besok Senin. Mudah-mudahan tepat waktu juga. Kemudian terakhir bahwa Bawaslu sampai hari ini sudah memberikan masukan kepada KPU Indramayu agar sebelum logistik didistribusikan ke PPK di tingkat kecamatan, maka PPK agar menyiapkan gudang-gudang yang representatif, tempat penyimpanannya gitu. Menyiapkan gudang kami sudah melakukan himbauan itu dan mudah-mudahan dijalankan, karena saya yakin kami Bawaslu dan KPU juga punya satu tujuan yang sama untuk kesuksesan, kelancaran perjalanan pesta demokrasi di 2024 yang kita selenggarakan kali ini. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan selaku VIC pengawasan logistik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sahabat sekalian, bahwa terkait dengan pengawasan logistik ini, surat suara yang baru datang itu baru surat suara untuk DPRD Kabupaten dan jumlahnya itu sudah sesuai ya. Sedangkan untuk surat suara DPD dan calon presiden dan wakil presiden itu baru direncanakan hari Selasa atau tanggal 2 dari Ranca Ekek Bandung. Sedangkan untuk surat suara DPRD Provinsi dan DPR RI itu karena percetakannya jauh di Nganjuk, itu dijadwalkan tanggal berapa tadi? 11 ya. Itu jadi fix hari ini yang sudah ada baru surat suara DPRD Kabupaten. Nah, terkait itu semua, mungkin teman-teman juga sudah paham bahwa ada 2 gudang logistik di KPU Indramayu, yang di Langut maupun di Widasari. Nah, terkait dengan aktivitas gudang hari ini, ya, bahwa beberapa hari kemarin kita mengawasi proses pengesetan, ya. Saya tegaskan belum pada sortir lipat, tapi baru pengesetan, ya. Pengesetan terkait dengan kebutuhan perlengkapan, bantalan, paku, ya, terus alat tulis, terus tinta sama kotak, bilik. Nah, itu kemarin sedang di-set oleh KPU dan prosesnya itu sudah kita awasi secara melekat, ya. Dan karena hari ini juga curah hujan tinggi, mulai ada curah hujan, maka kita juga memberi imbauan kepada KPU untuk selalu mengontrol gudangnya, jangan sampai kebocoran. Karena ketika ada surat suara kebocoran maka bisa berabe itu nanti. Nah, terkait dengan proses distribusi dari gudang KPU ke kecamatan sampai detik ini belum ada, ya, belum ada. Karena kita juga sedang memastikan pengawas di tingkat kecamatan, kita ingin memastikan bahwa rencana gudang yang ada di PPK itu juga harus betul-betul gudang yang memadai, ya, dan aman gitu.
baik dari faktor alam maupun aman dari faktor manusia. Nah, itu artinya kita mendorong Panwas Kecamatan juga untuk memberikan masukan dan saran perbaikan kepada PPK terkait dengan pemilihan gudang. Karena PPK itu kalau kantornya numpang ya kan, tapi gudangnya katanya nyewa. Nah, itu ini sedang kita identifikasi gudang-gudang yang ada di PPK. Nah, itu teman-teman sekalian terkait dengan logistik. Sama prosesnya, kita saran perbaikan, kita koordinasi, terus kita juga melakukan pengawasan melekat. Silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya. 1, ada lagi? 2, 3. Oke, 3 dulu ya untuk termin pertama. Silakan Mas dibantu mic-nya. Pak. Ya, sebutkan nama dan medianya serta sampaikan pertanyaannya. Berita 1, ada 3 pertanyaan Pak tentang tadi keterlibatan anak-anak di kampanye. Itu ada sanksinya nggak dari peraturan KPU sendiri? Terus kan di masa kampanye ini total keseluruhan itu udah ada berapa pelanggaran? Ada beberapa pelanggaran. Terus yang untuk APK itu biasanya pelanggaran itu disimpannya itu di mana? Apakah di masjid atau apa gitu, tempat ibadah atau seperti apa? Yang APK. Ya, yang APK. Terus satu lagi update yang viral itu Pak, yang Ibu hasil penyelidikannya seperti apa. Terus di video itu juga ada keterlibatan anak-anak yang bawa alat peraga kampanye. Itu mungkin. Nah, tadi disebutkan ada logistik formulir yang belum sampai. Iya. Dijelaskan secara rinci. Ya, oke. Jelaskan kegiatan-kegiatan reses potensial terjadinya memanfaatkan untuk kegiatan kampanye. Jadi ada fasilitas negara yang digunakan untuk alat kampanye. Tadi dikatakan bahwa itu juga bagian dari aspek pengawasan. Jika ada temuan yang demikian, ada berapa temuan kegiatan-kegiatan reses yang di dalamnya komplain disisipi dengan kegiatan kampanye. Itu saja, terima kasih. Silakan Pak Kordi SDM dulu, cuma 1 pertanyaannya terkait dengan formulir itu, formulir apa? Seluruhan formulir Pak. Ada form A sampai form C juga itu belum datang. Yang sudah datang, yang sudah terkirim dan terdistribusikan ke KPU kabupaten, semua sudah kotak, bilik dan lain sebagainya. Cuma terkait formulir, informasinya hasil koordinasi kami dengan KPU itu besok hari Senin. Jenis-jenisnya ya dari formulir form C juga, C1, formulir itu tahu. Oke, jadi semua jenis formulir ya memang belum tercetak gitu ya. Artinya terkait dengan formulir panggilan untuk memilih, formulir hasil ya, terus salinan dan lain sebagainya, itu semua jenis formulir memang belum ada. Ya. Selanjutnya silakan Kordi PP. Pertanyaan yang menarik. Pertama adalah terkait keterlibatan anak-anak. Ada tidak sanksinya? Sanksinya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah 1 tahun kurungan penjara dan denda 12 juta. Jika itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Ya. 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Dapat dipidana kurangan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Itu untuk pelibatan anak-anak.
Maka kemudian upaya kami tadi, waktu terakhir juga kita mengkerucuti hampir 30 anak itu atribut yang memakai kaos atribut kampanye. Itu di 2 segmen kampanye yang berbeda. Kedua, terkait apa lagi Mas? APK yang melanggar. APK yang melanggar itu ada di keputusan KPU nomor 143 dan Pergub nomor 86 kalau misalnya. Peraturan Bupati nomor 86. Di situ ada titik lokasi zonasi yang memang kemudian dilarang dipasang APK. Ada kemudian lokasi yang umum yang diperbolehkan dipasang itu jaraknya 50 meter. Nah, landasan kami itu dilarang atau tidak larang itu adalah keputusan KPU nomor 143. Surat keputusan KPU Kabupaten Indramayu. Dan itu juga diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2023. Nah, jadi tugas kami yang pertama adalah melakukan himbauan dulu, kedua ada melakukan rekomendasi kepada pemerintah daerah, CQ pemerintah kecamatan dan Satpol PP untuk menertibkan jika memang kemudian di luar zonasi. Itu. Sanksi administrasinya enggak ada, hanya menurunkan saja, memindahkan. Kebanyakan pelanggarnya variatif. Ada 22 kecamatan yang sudah melaporkan hasil penertiban APK yang melanggar dengan total sekitar 3.300 yang tadi Ketua sampaikan. Pertama, segmentasi yang dominan melanggar adalah di wilayah-wilayah protokoler. 1. Kedua adalah di wilayah tempat umum yang kurang dari 50 meter jaraknya. Segmentasinya hari ini. Ya, yang melanggar variatif dari caleg sampai kemudian calon presiden dan wakil presiden dari semua nomor urut. Harus diakui kan, dari semua nomor urut. Terakhir saya kemudian di Japri itu kemarin di wilayah Indramayu Kota dan sudah direkomendasikan kepada pemerintah kecamatan setempat melalui Panwaslu kecamatan karena domain wilayah Panwaslu kecamatan. Terus kemudian mohon izin saya menjawab boleh Ketua terkait yang video itu? Ya, oke. Terkait video viral di situ ada pelibatan anak-anak. Pertama, segmentasi pengawasan ketika ada anak-anak yang membawa itu Panwaslu kecamatan dalam LHP sudah melakukan kanalisasi untuk dipindahkan. 1. Itu nih, dipindahkan kepada tempat yang memang tidak menjadi lokasi kampanye. Kesulitan kami adalah anak itu kan selalu dibawa orang tua. Iya kan, makna pelibatan ini ketika memang lengkap menggunakan atribut. Tapi segmentasi waktu itu adalah memang langsung dikanalisasi, lokalisir kepada wilayah yang memang tidak masuk dalam kunjungan kampanye itu bersama orang tuanya. 1. Kedua, apa tadi Mas? Selanjutnya Mas. Hasil investigasi, ya. Pertama, hasil investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu terkait tentang video viral itu, beliau itu melanggar ketentuan pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 yang berbunyi bahwa tentang kampanye yang menjelaskan bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dilarang menjadi ketua tim kampanye pemilu, ketua tim kampanye pemilu. Ketua tim kampanye pemilu. Nah, itu hasil kajian kami. Lalu apa yang kami lakukan? Melakukan surat saran perbaikan kepada KPU karena domain si KDK itu ada di KPU. KPU sudah memberikan balasan kepada tim kampanye daerah untuk melakukan restrukturisasi itu. Begitu, administratif. Sanksi hukumnya memang dalam undang-undang ya nggak ada, hanya memang restrukturisasi tim kampanye itu. Begitu. Menurut undang-undang Mas, bukan menurut saya. Undang-undang nomor 7 dan PKPU nomor 15 tahun 2023. Nah, jadi saya harus secara detail menjelaskan itu. Nah, coba nanti teman-teman juga buka di pasal 303 dan 304 Undang-Undang nomor 7 2017 tentang ketentuan cuti pejabat negara terkait kampanye. Itu ada. Terus abang yang pakai topi, ya terkait tentang reses yang dimanfaatkan oleh kampanye. Bener nggak bang? Pertanyaan gitu. Reses yang berdasarkan hasil laporan pengawasan PKD dan Panwascam 1 yang baru ditemukan itu. Mohon maaf kita tidak bisa memberikan identitas partai politik dan calon itu karena memang kemudian kita terkait dengan kode etik. Nah, hanya kemudian kita kenapa endingnya himbauan dalam PKPU nomor 15 tahun 2023
23 terkait tentang penggunaan fasilitas negara itu hanya 2, gedung dan APBD fasilitas pemerintah, kendaraan. Nah, adapun yang kena unsurnya adalah melekat pejabat yang menyalahgunakan wewenang, tapi sekali lagi memang kemudian sanksinya tidak ada. Jadi kemudian kita melakukan himbauan itu. Himbauan itu sesuai dengan mekanisme Perbawaslu nomor 5 tahun 2023. Perbawaslu nomor 8 tahun 2023 terkait temuan dan penanganan pelanggaran. Begitu. Ada lagi tadi Mas siapa? Mas Eka. Udah. Oh. Enggak ada yang nanya lagi enggak ya? Ya. Saya mau menambahkan yang viral. Terima kasih juga kemarin Tribun sama Kompas. Sebetulnya kemarin itu saya juga protes ke Kompas itu kenapa nggak utuh gitu kan. Padahal sudah saya sampaikan bahwa hari itu adalah hari libur dan itu diatur di aturan memang boleh. Dan ya nggak apa-apa. Ada hikmahnya memang setelah dikeramasin saya jadi lebih lebih cemerlang gitu melihat potret persoalan di Kabupaten Indramayu. Kaitan dengan kepala daerah tentunya tadi secara mekanisme peraturan sudah dijelaskan bahwa konteksnya bukan bicara soal boleh tidak bolehnya kampanye. Tentu kaitannya dengan tadi yang bicara ketentuan bahwa kepala daerah memang tidak boleh jadi ketua tim kampanye. Nah, cuma kan yang jadi ramai itu kan persoalan kampanyenya kan gitu. Padahal hari ini tahapannya tahapan kampanye. Kan aneh, tahapan kampanye tapi tidak boleh kampanye. Nah, poin itu. Kedua, bicara tadi mengenai Mas Eka, formulir itu banyak memang Mas Eka. Selain daripada C1 salinan, hari ini namanya C1 salinan ya. Itu kan ada formulir kaitannya dengan plano dan lain sebagainya. Itu yang memang hari ini masih belum terdistribusi di gudang. Nah, bicara tadi ada pertanyaan mengenai APK setelah ditertibkan, di mana ini juga seringkali ada salah paham bahwa ya memang untuk setelah ditertibkan oleh Pol PP sebagai domain pelaksana teknis untuk penertiban itu di kecamatan masing-masing. Nah, kemarin ada pertanyaan juga dikiranya di Panwas kecamatan, Kang. Jadi ini perlu ditegaskan bahwa artinya APK itu tetap aman, mangga barangkali memang kemarin kita sampaikan juga ke peserta kalau memang diambil ya mangga di kecamatan masing-masing wilayah gitu. Itu yang kedua. Tadi dari berita satu ya. Mas Sule ya. Paling itu yang bisa coba saya ulangi dan pertegas kaitan dengan momen yang kemarin terjadi. Oke, saya pikir udah clear ya. Jadi yang viral-viral itu bukan persoalan kampanyenya, tetapi statusnya yang sebagai ketua tim. Ya. Cuma ya netizen mah ya biasa aja, taunya bupati itu sama dengan camat kan gitu, nggak boleh kan. Jadi itu sudah kita tindak lanjuti. Ada tambahan sedikit dari Mas Ipan. Ya, monggo Mas Ipan. Baik, terima kasih izin Ketua dan para pimpinan yang saya hormati dan yang saya hormati para rekan media. Ini ada beberapa tambahan sedikit karena tadi juga sudah diulas semua. Yang pertama terkait dengan pengawasan kita tahap 1 pengesetan dan pengepakan logistik di gudang 1 dan gudang 2. Semua berjalan lancar dan sudah terset dan terpakan semuanya. Namun ada beberapa kendala terkait dengan cuaca kemarin hujan. Kemarin Indramayu kita kan pengawasannya dari tanggal 26 sampai tanggal 29. Di tengah-tengah tanggal itu kita kebagian hujan lebat. Di gudang 1 tapi tidak jadi masalah, tapi hanya saja menjadi catatan kita kepada KPU terjadinya rembesan air dari bawah. Tapi tidak terlalu begitu banyak, hanya rembes sedikit. Di gudang 2 di Widasari itu atapnya bocor, tapi sedikit.
jatuhnya air dari atap itu untung tidak mengenai logistik yang ada di gudang. Itu jatuhnya di tengah-tengah dan itu sudah kita bilang ke KPU dan segera ditindaklanjuti. Itu kondisi yang ada di gudang. Enggak, jatuhnya di tengah-tengah di pas jalan. Enggak nyentuh logistik enggak, tapi di pas. Pokoknya kalau ini logistiknya, ini logistik di tengah-tengahnya. Kalau rembesan di bagian pojok, tapi enggak jadi masalah, hanya sedikit, basah sedikit. Di gudang 1 itu rembesan, di Langut. Yang rembesan itu di Langut, gudang 1, gudang 2. Iya, gudang 2 di Langut itu rembesan. Di gudang 1 itu atapnya bocor tapi nggak kena logistik, hanya di tengah jalan. Tuh, tapi nggak ada masalah. Langut di bawah, Widasari dari atas. Langut di bawah, Widasari atas. Tuh. Terus yang kedua, informasi ini baru saja dapat informasi terkait dengan hari ini dan dalam perjalanan akan didistribusikan terkait dengan formulir. Formulir ini yang datang C hasil PPWP, C hasil DPR RI, terus C hasil DPRD Kabupaten, Dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang baru datang. Jadi formulir C hasil. Enggak, lagi perjalanan. Kita di sana mendelegasikan Panwascam dan akan ada pengawasan dan nanti dari kita selesai ini kita akan ke sana. Gitu. Bagian ganti-gantian. Terus yang terakhir, kita Bawaslu Kabupaten Indramayu lagi punya hajat. Hari ini kita dalam tahapan perekrutan pengawas TPS. Ya kan, mohon kiranya para rekan media untuk membantu kami menginformasikan ke masyarakat umum terkait adanya rekrutmen pengawas TPS. Itu juga kita dalam internal sudah jalan dan sudah kita informasikan. Barangkali ada saudara atau apa untuk berkenan menjadi penyelenggara, dipersilahkan. Timelinenya sudah kita sebar, nanti kalau rekan media butuh nanti bisa minta ke divisi SDM. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tambahan dari Mas Ipan tadi. Ya, tolong juga disebarluaskan bahwa Bawaslu hari ini lagi butuh tenaga pengawas TPS 5.316 TPS. Ya, minimal 2 kali kebutuhan, berarti 10.000 sekian. Yang datanya harus ada. Itu cukup? Oke, kalau cukup. Oh, masih ada, Mas. Ya. Silakan. Langsung aja. Izin Dika dari Tribun. Ini banyak ya di jalanan ngelihat ada APK di angkot gitu ya. Kalau boleh tahu apakah termasuk pelanggaran atau seperti apa ya? Karena kan angkot ini fasilitas umum dan fasilitas umum itu emang kayak taman kayak itu nggak boleh kan ya? Nah, untuk angkot ini gimana ya ini regulasinya? Ya, satu lagi sekalian. Ya, saya Diken dari Media Jurnal News, Pak. Melanjut pertanyaan Sule tadi yang saya belum menangkapnya dengan jelas mungkin. Tadi kan dijelaskan bahwa sanksinya 1 tahun 12 juta ya Pak ya, jika dinyatakan sah dan bersalah gitu ya, meyakinkan bersalah. Nah, ini endingnya yang terjadi baru-baru ini di Indramayu, apakah sah dan meyakinkan bersalah atau tidak? Kalau tidak, dasarnya apa? Makasih. Masalah kampanye yang bawa anak-anak itu. Ya, oke. Terima kasih, pertanyaan menarik. Pertama, terkait tentang di angkutan umum. Yang kita awasi adalah PKPU nomor 15 tahun 2023, surat keputusan KPU Kabupaten Indramayu nomor 143 dan surat Perbub tahun nomor 86 tahun 2023 bahwa yang dianggap APK adalah yang diletakkan oleh zonasi yang ditetapkan oleh KPU itu. Nah, itu tidak diatur dalam 3 aturan itu, Mas. Ya kan? Jadi memang kemudian tidak domain kami untuk melakukan pengawasan. Itu tidak diatur dalam. Sama Videotron juga kan.
Ya, videoternya yang pakai mobil itu. Nah, jadi alat peraga kampanye itu definisi itu diatur dalam 3 ini yang memang memiliki zonasi. Nah, apa yang kemudian dilarang lagi adalah konten kampanye yang tidak ada unsur sara, memperdebatkan NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu yang dilarang. Terus kemudian memperdebatkan unsur lain terkait tentang syarat dan sebagainya. Nah, yang dilarang dalam APK itu 2 ya. Kontennya ada tidak yang memperdebatkan ideologi Pancasila, NKRI, persoalan sara. Kedua adalah letak zonasinya. Gitu. Jadi angkutan umum tidak masuk domain kami karena memang tidak ada dalam aturan itu. Kalaupun ada nanti saya pakai motoi kan. Ini melanggar kan begitu. Ini nggak ada. 1. Udah paham belum kira-kira Mas? Paham. Kedua, Mbak, terkait pelibatan anak-anak, saya tadi menjelaskan bahwa ada konteks penanganan pelanggaran yang paling cepat, yaitu melakukan pencegahan pada saat itu terjadi. Jika dituruti, itu clear tidak masuk dalam dugaan pelanggaran. Contoh, misal hasil laporan pengawasan Panwaslu Kecamatan Losarang pada saat terjadi kampanye itu langsung melakukan kanalisasi pemisahan antara anak-anak dan melepas atribut itu. Mungkin saja pemisahan itu setelah video itu ditayangkan, ya kan? Karena durasinya kan panjang ya Mbak ya. 1. Nah, kedua, besoknya melakukan investigasi. Investigasi ini adalah makna penelusuran informasi terkait apa yang terjadi pada saat kampanye yang informasinya harus diyakinkan dan pasti. Contoh, ibu yang membawa anak-anak itu didatangi dan panitia pelaksana itu dikonfirmasi oleh pengawas pemilu kecamatan bahwa dalam rangka apa ibu membawa anak-anak itu. Kita harus tahu, adakah mobilisasi secara masif terkait pengkondisian itu atau memang kemudian anak-anak ini dibawa karena tidak ada pengasuhnya. Nah, jawaban itu ada di laporan hasil penelusuran informasi investigasi Panwaslu Kecamatan. Yang jawabannya adalah memang dibawa oleh orang tuanya yang tidak ada pengasuhnya. Nah, makna dari pelibatan itu adalah yang atributnya lengkap, kos dan lain sebagainya, dia ada yang datang sendiri, ada yang orang tua. Kelemahan adalah peserta pemilu tidak memahami persoalan itu. Contoh, ketika senam itu, saya mendorong panitia untuk mengumumkan kepada publik ini MC-nya itu agar melepas anak-anak itu yang pakai atribut. Yang pada akhirnya tidak direspon. Apa yang kami lakukan? Konsolidasi dengan PKD di depan pintu awal, melucuti kaos itu di depan pintu awal masuk, Mbak. Nah, itu yang kami lakukan. Sama ketika pasangan capres, salah satu capres juga yang memang kemudian ada keterlibatan. Domainnya begini dinamikanya. Ada yang mereka datang sendiri, ada yang mereka dibawa orang tua. Ada yang digunakan di situ, ada yang memang kemudian digunakan pas jalan. Kita langsung kanalisasi itu, Mbak. Jadi kita nggak bisa narik. Kalau itu kita himbau tetap menggunakan, kita tarik itu sebagai temuan. Harus diplenokan, ini masuk register atau tidak. Ketika temuan, yang kita lakukan tetap melakukan investigasi lagi. Apakah ini ada mobilisasi yang dilakukan oleh pihak ketiga atau memang kemudian dibawa orang tua, dan makna pembawaan orang tua itu seperti apa. Nah, jadi temuan ini kita harus meyakinkan 90% full bucket pengumpulan bukti dan keterangan. Nah, itu jadi bagaimana untuk saya meyakinkan yang fakta-faktanya yang memang kemudian berpotensi ujungnya adalah ada pengkondisian itu. Begitu, Mbak. Siapa yang memang kemudian berpotensi melakukan itu? Jika ada, ya tim pelaksana kampanye. Kalau orang tua nggak mungkin bisa dihukum karena apa? Yang kami awasi tim pelaksana kampanye dan peserta pemilu. Begitu. Ada yang lain mungkin? Cukup mungkin. Oke, itu tadi ya. Sebenarnya gini, PKPU 15 yang mengatur kampanye yang hari ini ada itu tidak rigid seperti dulu. Kalau dulu itu kan alat peraga itu kayak apa, ukurannya berapa dan lain sebagainya, bahan kampanye juga apa. Nah, terkait dengan entah itu disebut alat peraga ataupun itu bahan kampanye yang ditempel di angkutan umum, sedangkan itu angkutannya adalah angkutan umum lah ya, artinya memang itu fasilitas publik. Nah, terkait itu memang
bukan persoalan apakah itu domain kita atau tidak, tetapi hari ini kita masih sifatnya pendataan saja. Ya. Terkait dengan hasil pendataan itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut eksekusinya seperti apa. Tuh. Kalaupun yang 3.341 itu sudah dilakukan eksekusi terkait dengan alat peraga yang dipasang itu. Kalau terkait dengan entah sebutannya bahan kampanye atau sebutannya apa yang ditempel di fasilitas umum, memang kita masih baru pendataan. Itu ya Mas ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak Ketua aja lah yang jawab. Tolong jelaskan soal iklan di media cetak atau online. Iklan di media cetak atau online. Terakhir. Ini Kang Holil, sebetulnya gini, ini nggak diambil salah, diambil juga salah sebetulnya. Makanya dengan jujur perlu saya sampaikan biar nggak jadi polemik. Jadi begini, sebetulnya kaitan dengan pertanyaan ini tentu bicaranya mengenai tahapan PTPS. Jadi semoga ini bagian daripada penguatan untuk mempermudah sampainya informasi ke calon-calon peserta calon-calon PTPS. Jadi ada iklan memang secara pos anggaran tapi nggak gede gitu. Anggaran itu nggak gede. Makanya prosesnya dilematis juga. Pengen diambil juga istilahnya nggak gede kan gitu ya. Nggak diambil balikin lagi ke negara kan gitu. Terus ada pertanyaan ini dan lain sebagainya. Angkanya sedikit, makanya kemarin saya sampaikan ke Kordif SDM memang secara PIC karena domainnya Kang Saprudin. Nah, ini harusnya juga Kang Saprudin untuk mempertegas dan menjelaskan kaitan dengan ini. Tapi bicara medianya, iklan kampanye. Ini soalnya pertanyaannya belum jelas, makanya saya nyambung dengan PTPS. Nah gini, kalau bicara kaitannya dengan iklan kampanye itu kan diatur juga per 21 hari ya, 21 hari ketentuan untuk semua peserta melakukan kampanye di media cetak dan media sosial atau elektronik itu kan 21 hari menjelang hari H. Dan itu pun artinya diatur juga ketentuan istilahnya kalau hari ini memang sudah ada misalkan kan gitu ya. Nah itu kan kita lihat nih unsurnya kan, kalau memang itu memenuhi kait dengan ajakan dan lain sebagainya. Dan sejauh ini sih belum ada ya Pak Kordif kaitan dengan temuan ataupun iya ini sorry saya jadi melebar tadi bicara soal PTPS ya. Iklan media cetak, elektronik dan internet itu dari tanggal 21 Januari sampai 10 Februari. Itu 21 hari. Sekarang tidak diperbolehkan itu. Pak, iklan media cetak, elektronik dan internet itu 21 hari dari tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari. Ini beriringan dengan rapat umum. Nah, itu juga kemudian ini diatur dalam lampiran PKPU nomor 15 tahun 2023. Begitu Pak. Jadi saat ini masih rapat terbatas dan rapat tatap muka. Ya. Belum boleh Pak. Jadi kan ini juga sudah ada kerjasama bahwa kemudian konten kampanye di media itu kalau Provinsi Jawa Barat dengan KPD, Komisi Penyiaran Informasi Daerah, MOU-nya pernah saya share ke grup pimpinan. Nah, jadi tolong juga saya minta teman-teman media juga memahami tentang prosedural itu. Dan saya yakin lebih paham daripada saya karena memang kemudian sudah dikontrak untuk melakukan ini ya iklan-iklan media oleh peserta pemilu.
Karena memang ini juga berpotensi adanya dugaan pelanggaran memang kalau memang sebelum itu dilaksanakan dilakukan. Begitu Pak. Ya. Nah ini jadi bukan menyoal secara jenjang, mungkin bicara misalkan sudah ada iklan nih di media nasional, ya nggak mungkin juga kan Bawaslu Kabupaten kita menyikapi itu kan gitu ya, sesuai kapasitas dan domainnya saja. Ini berkaitan pertanyaan mengenai iklan media cetak dan online, ya tentu ruangnya kabupaten kota dan bicaranya ya bicara lokal kan gitu ya. Yang hari ini misalkan ya tinggal nanti disampaikan saja dan dibantu oleh teman-teman media kan, biar domain yang menjadi kapasitasnya kan untuk menjawab itu gitu. Gitu mungkin Kang Khalil. Nah. Apa Gus? Terakhir. Oke Gus, terakhir. Izin pimpinan, saya mau nanya sedikit terkait pencantuman nama bupati di baliho. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Di baliho kampanye. Tapi berseragam partai gitu ya. Cuma tulisannya aja. Setelah nama Bupati Indramayu. Ya. Ya. Ya, bisa dipahami pertanyaannya. Ya. Jadi A gitu ya. Bupati garis miring kader PDIP. Boleh tidak kan gitu? Ya. Nah, pertanyaannya sing dilanggar apa nih? Ayo Pak Kordip. Jadi setelah masa kampanye itu diputuskan tanggal 28, kami mendapatkan alat kerja pengawasan kampanye. Alat kerja pengawasan kampanye itu terkait APK mengenai konten, zonasi, dan juga ada pelibatan pejabat. Akan tetapi kasuistis di Kabupaten Indramayu, kemarin juga saya ditelepon oleh salah satu Panwaslu Kecamatan, ini tidak mengatur bahwa kemudian beliau itu kepada wilayah partai politik. Nah, tapi ketika beliau menjadi Potopemda misal, terus ada salah satu calon, itu potensi ada dugaannya. Tapi sanksinya kita cari. Begitu, Mas. Saya juga menemui itu, ya menemui. Dan saya masuk AKP, alat kerja pengawasan. Akan tetapi ini yang subjek hukumnya adalah di situ beliau sebagai tidak ada logo Pemda dan sebagai melekat pejabatan bupati ini. Kalau melekat memang kemudian itu kita bisa lakukan pendataan dan memang kemudian kita bisa lakukan reschedule, itu menjadi temuan atau memang penanganan pelanggaran. Nah ini saya juga menemui, tapi memang tidak ada tulisan bupati. Yang namanya bupati makna definisi hukum sulitnya adalah melekat apa logonya, apa bajunya dan lain sebagainya. Nah itu Mas Agus yang saya bisa jawab. Nah terus kemudian tadi terkait masa kampanye di luar jadwal, masuknya itu kampanye di luar jadwal ketika memang iklan kampanye itu tidak ditayangkan sepenuhnya ya, ada gitu. Ada lagi? Clear? Yang jadi soal itu kalau fotonya Agus tulisannya Bupati Indramayu itu yang soal. Jadi pokoknya APK ini konten yang dipermasalahkan konten sama kemudian lokasi. Ketika dia itu sebagai pejabat memang nggak boleh masuk. Tapi ketika memang kapasitas politisi, ini deliknya nggak ada. Begitu. Ini berlaku pada ketua, wakil ketua, hakim. Ini berlaku ya. Tapi kepada anggota dewan nggak berlaku ternyata. Ketua hakim ada di pasal 280 Undang-Undang PKPU nomor 15 tahun 2023. Begitu. Oke.
Jadi intinya terkait dengan pejabat negara itu harus dibedakan antara pejabat politik ya dengan pejabat yang non politik. Kalau masalah hakim, gubernur BI dan sebagainya itu kan bukan pejabat politik. Tapi kalau pejabat politik kayak bupati dan sebagainya itu jelas memang di Undang-Undang 7 juga diatur boleh mereka berkampanye. Yang penting tidak menggunakan fasilitas negara dan dilakukan cuti kalau di hari kerja. Kalau tidak di hari kerja ya tidak dihitung. Itu aja ya, clear ya? Oke, terima kasih sahabat dan teman-teman sekalian. Kita sudah sore, nanti malam tahun baru, silakan semuanya ngumpul dengan keluarga, bakar pawon, Kang Holil. Kita akhiri. Oh, ini ada tambahan lagi terkait gudang yang bocor tadi sudah diperbaiki katanya. Info terbaru dari KPU. Ya. Mari kita akhiri, nggak jadi berita ya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.